di situ. Makanya putusan Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat. Kita jadi bingung dong, polisi ini jadi substansi liar atau gimana? Ya kan, apakah polisi tidak mempunyai orang atau mempunyai lawyer atau mempunyai bidang hukum yang bisa membela dia? Kok butuh Rasman untuk membela? Kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke di situ ya. Jadi kalau menurut saya, sorry ya, itu hanya gertak sambal sih. Jadi Bang Rasman itu memang sudah terbiasa Bang, kalau ada kasus-kasus apa dia teriak gitu ya. Nggak beda jauh sama Hotman lah. Hotman juga gitu, kalau ada kasus siapa dia ikut nimbrung ya kan. Awal-awal nih kasus Vina kan dia nimbrung tiap hari tuh di medsos dia. Sekarang udah nggak kelihatan Bang batang hidungnya, setelah dia tahu yang harus dilawan itu polisi, mundur dia. Ya kalau Rasman ini kelihatan dia sedang membela polisi nih, membabi buta nih. Ya, motifnya seperti apa? Kalau sesuai opini hukum saya, Hakim Eman Sulaiman udah bener ya Pak ya. Jadi di dalam pra-peradilan tersebut jelas ada aturan MK yang dilanggar. Jadi kalau seseorang itu jadi tertangkap tangan itu berbeda sama hasil pengembangan. Jadi kalau orang dijadikan tersangka karena tertangkap tangan, dia nggak perlu diwawancara dulu atau di BAP dulu di situ, karena dua tertangkap tangan udah ketahuan, buktinya, saksinya udah ada di situ. Nah, tetapi kalau ini berdasarkan pengembangan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan orang-orang lain yang sudah ditangkap sebelumnya di situ ya. Nah, itu sudah jelas. Putusan MK sudah menyatakan selain dua alat bukti, si terduga tersangka itu harus di BAP terlebih dahulu. Ditanya lebih dahulu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dianggap kelengkapan alat buktinya tidak ada di situ. Terus juga keterangan saksi. Kalau kita tahu keterangan saksi itu ada keterangan saksi AEP. AEP ini nggak bisa dijadikan saksi karena nggak kredibel. Kenapa? Nggak logikal sekali dia bisa melihat dalam jarak 100 meter dan hal-hal lain yang pada malam hari yang menurut saya itu sangat tidak mungkin di situ ya. Dan lagi satu saksi itu bukan saksi. Pasal 185 KUHP sudah menjelaskan ya. Jadi disinilah saya merasa bahwa alat buktinya pun tidak cukup. Alat buktinya tidak cukup di sini ya. Selain dari tadi yang pasal dari Mahkamah Konstitusi MK di situ. Makanya putusan Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat. Pak, menanggapi sedikit tentang Bang Rasman ini kan yang terbarunya mau melaporkan Pak Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Iya. Mungkin seperti apa sih Pak menurut Bapak sendiri? Saya melihat ini ya agak bingung juga ya. Maksudnya agak bingung tuh begini loh. Yang namanya orang melaporkan itu dia harus punya legal standing Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk, saya mau laporin A, saya mau laporin B, saya mau laporin C, saya mau laporin D. Kalau itu dibiarkan, ya dunia ini kapan mau beresnya? Ya, nah kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku, Peggy Setiawan selaku tersangka. Dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Nangkep ya Pak ya? Jadi yang mestinya melaporkan, yang mestinya maju itu adalah pihak kepolisian. Apakah melalui orang dalam dia, bitkumnya atau siapa melaporkan, itu masih bisa. Tapi kalau orang lain yang nggak ada substansinya, kita jadi bingung dong, polisi ini jadi substansi liar atau gimana? Ya kan, apakah polisi tidak mempunyai orang atau mempunyai lawyer atau mempunyai bidang hukum yang bisa membela dia? Kok butuh Rasman untuk membela? Kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke di situ ya. Jadi kalau menurut saya, sorry ya, itu hanya gertak sambal sih. Jadi Bang Rasman itu memang sudah terbiasa Bang, kalau ada kasus-kasus apa dia teriak gitu ya. Nggak beda jauh sama Hotman lah. Hotman juga gitu, kalau ada kasus siapa dia ikut nimbrung ya kan. Awal-awal nih kasus Vina kan dia nimbrung tiap hari tuh di medsos dia. Sekarang udah nggak kelihatan Bang batang hidungnya, setelah dia tahu yang harus dilawan itu polisi, mundur dia. Ya kalau Rasman ini kelihatan dia sedang membela polisi nih, membabi buta nih. Ya motifnya apa dibaliknya ya itu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Banyak yang bilang masyarakat terutama publik itu bilang bahwa ini pengacara pansos. Kalau dari aku sendiri dengan publik sendiri. Enggak, kalau saya lihat Rasman itu pinter sih Bang. Jadi kalau pansos enggak, feeling saya dia ada bargaining power. Jadi misalnya Pak, Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya, apakah pencemaran nama baik ataukah dugaan perzinahan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya. Jadi bisa aja dia lakukan barter. Ya udah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan, supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu. Tapi tolong saya punya kasus dibantu. Itu yang saya duga keras
mungkin ada di situ probability-nya. Kalau untuk pansos saja tanpa apa-apa sih nggak mungkin sih Pak. Apalagi sampai infonya dia bersedia menawarkan 10 juta ke Widya ya. Uang dari mana? Masa dia nggak dapat uang dari kuasa hukum dia mau rugi duit? Enggak lah. Pak, dengan Lasman ini melaporkan, kan ini belum ya? Betul. Ini melaporkan ke Komisi Yudisial, itu akan berpengaruh juga nggak sih Pak ke Peggy Setiawan sendiri? Enggak sih, kalau ke Peggy Setiawan enggak. Jadi gini, kalau laporan Komisi Yudisial itu yang bisa dilaporkan adalah kode etik hakim. Kode etik hakim, apakah di dalam menjalankan tugas si hakim itu melanggar 8 aturan kode etik? Apakah dia harus profesional, menjunjung keadilan, transparansi? Jadi ada di buku kode etik hakim. Nah, kalau dia melanggar di situ, barulah si hakim tersebut yang kena disiplinary, Pak. Ya. Tapi terhadap Peggy sendiri nggak ada, karena setelah hakim itu memutus, putusannya dia itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, sudah inkrah. Kalau pra peradilan itu tidak ada upaya lainnya lagi, Pak. Final itu. Udah final berarti. Betul. Berarti Lasman ini sendiri motifnya untuk melakukan hakim yang sampai menurut Pak Alvin sendiri hanya menggertak saja tadi ya, Gertakan saja. Nah, nanti yang bisa dilakukan bukan kalau melaporkan ke KY, Pak. Jadi kepolisian itu berhak untuk membuat sprindik baru. Surat perintah penyidikan baru. Jadi mungkin dia dapat novum, mungkin dia dapat keterangan lainnya dari orang-orang baru di situ ya. Nah, itu bisa saja dia membuka sprindik baru. Ketika dibuka sprindik baru, tentu Peggy bisa ditahan lagi dan diproses hukum lagi ke pengadilan. Karena pra peradilan itu bukan berarti Peggy tidak bersalah, tetapi pra peradilan itu adalah prosesnya dari penangkapan ataukah penetapan tersangka atau penyitaan itu ada yang tidak sah sesuai hukum sehingga proses penyidikannya itu dibatalkan. Tapi yang namanya dibatalkan bisa dibikin yang baru yang sesuai hukum. Gitu, Pak. Pak, mengenai dari Bapak sendiri, Iya. ada pesan nggak sih untuk Bung Rasman ini terkait gertakannya sendiri? Jadi Bung Rasman beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya, bahkan meminta saya untuk ikut membantu kepolisian. Jadi maksudnya istilahnya jadi tim horenya juga lah, jangan cuma Rasman sendiri lah gitu ya. Dan saya bisa meminta apalah yang saya mau gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu melawan hati nurani saya, Pak. Karena saya di dalam kasus Vina ini ya tidak sependapat dengan kepolisian, nggak sependapat. Bisa aja polisi benar, bisa aja saya salah. Tapi saya nggak setuju dan nggak sependapat sama dia sehingga saya nggak serak untuk bantuin mereka. Gitu. Ya kan, karena menurut saya ini banyak hal-hal yang janggal, banyak hal-hal yang melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyidikan ini. Sehingga kalau saya membantu mereka, bisa dianggap saya mengamini perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan. Contohnya, Pak, itu ada saksi yang kesurupan di BAP. Saksi kesurupan itu nggak pernah ada di lokasi. Dia nggak melihat kejadian, nggak mengetahui kejadian, ya kan, nggak mendengar langsung. Lah terus masa yang di BAP itu roh halusnya, apakah genderuwo boleh itu menjadi, apakah harusnya orang, barang siapa itu harus orang yang jelas, ataukah bisa roh halus? Nah, kenapa kok seperti itu? Kedua, ya kan, Bapak Kapolri sendiri sudah menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan dalam kasus Vina dan Peggy Cirebon ini, ya kan, tidak sesuai dengan crime scientific investigation. Jadi maksudnya tidak diberlakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Harusnya kan dilakukanlah proses DNA, dilakukanlah lie detector, ya TKP, forensik dan hal-hal seperti itu harusnya. Tapi ini kagak, ya itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau tiba-tiba serta-merta, DPO 3, tiba-tiba 2 fiktif. Lah, kemarin ada keterangan ini 2 DPO, kok tiba-tiba fiktif? Berarti keterangannya gimana? Nggak benar. Ketika keterangan nggak benar, berarti seluruh keterangan nggak benar dong, Pak, di situ. Kalau ya kan terpengaruh dong. Berarti mungkin dari awal kasus Vina sendiri mungkin sudah terlalu carut marut juga ya dalam hal ini, maksudnya awalnya dari pengadilan memutuskan 3 DPO, sekarang satu sudah ketangkap, 2 dibilang fiktif itu dari awal menurut dari Bang Afni sendiri gimana? Jadi kalau dibilang carut marut enggak, Pak. Kasus Vina ini adalah salah satu contoh dugaan rekayasa yang dilakukan oleh Oknum Polri untuk yang penting cari kambing hitam. Bapak ingat kasus Ferdy Sambo? Kasus Ferdy Sambo itu kan tiba-tiba Joshua meninggal. Ketika belum ada apa-apa, dibikinlah rekayasa seolah-olah Joshua itu mau memperkosa Putri Chandrawati, ya kan? Ternyata tidak seperti itu, dia dibunuh ternyata. Nggak ada itu percobaan pemerkosaan, itu nggak ada. Nah, inilah hal yang sama yang sudah dilakukan dan selalu ciri-cirinya sama, Pak. Pertama adalah keterangan saksi yang berubah-ubah. Kedua adalah CCTV yang hilang. Ini kan CCTV-nya juga hilang juga di sana ya. Jadi rekayasa itu kurang lebih sama, Pak. Modus mereka ya begitu-begitu aja. Dan itu sudah menjadi kayak istilahnya pengetahuan dasar ya bagi Oknum Polri.
Pak, terkait munculnya PG-PG yang baru nih yang saat ini didatangi oleh Kang Deddy ini kan PG asal Cianjur nih Pak, yang saat ini juga sudah dilakukannya tes DNA gitu. Menurut tema Bapak, apakah dari PG Cianjur sendiri patut diduga nggak sih Pak untuk diperiksa kembali oleh Polda Jabar gitu terkait kasus Vina gitu, karena banyak publik juga yang bilang katanya ini dari ciri-cirinya itu mirip gitu ke situ, mengarah ke situ gitu, mungkin gimana Pak? Jadi yang namanya sebuah kejahatan Pak, sebelum terungkap kebenaran, itu kewajiban menjadi polisi untuk mengungkap kebenaran. Harus dicari terus dong. Kalau memang bukan Peggy Setiawan yang sekarang, siapa tanda tanyanya? Kan nggak mungkin tiba-tiba aja Vina lagi jalan tiba-tiba mati, banyak lebam, banyak dugaan pemerkosaan dan lain-lain. Siapa yang perkosa? Ya kan berarti kan ada aktornya nih. Siapa aktornya ini harus dicari sama polisi. Nggak bisa dengan polisi pertama menduga si Anu, ternyata bukan dia, ya dia harus cari siapa di situ ya. Jadi dan juga Deddy Mulyadi ini siapa? Mohon maaf ya, saya tahu beliau adalah public figure, ya kan, pejabat. Tetapi apakah beliau memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penyidikan, itu yang menjadi tanda tanya. Kalau dia mulai membawa orang, dia lakukan DNA, itu adalah proses lidik-sidik Pak. Yang harus dilakukan ketika lidik sidik kan orang ditangkap misalnya atau diperiksa di situ kan, wah kayaknya dia nih, coba DNA kamu deh, coba sperma kamu, coba diperiksa gitu kan. Itu kewajiban dari polisi Pak, bukan kewajiban Deddy. Jadi apapun yang Deddy lakukan dan misalnya dia dapatkan alat bukti pun, itu menurut saya nanti akan menjadi kontraproduktif. Karena kalau alat bukti didapatkan dengan cara yang tidak benar, gugur Pak. Alat bukti itu nggak bisa dipakai. Ya, jadi jangan seharusnya melakukan itu tuh jangan, nggak bisa. Jadi kalau Deddy ternyata membuktikan match nih antara DNA ini sama DNA pembunuh yang ada di badannya Vina misalnya, ya kan, dia temukan orangnya, terus dia mau bawa kasih ke polisi, nggak bisa Pak, karena itu tidak ditemukan dengan alat yang sah, dengan cara yang sah, sehingga batal demi hukum, malah jadi bisa melepaskan si penjahat. Pak, terbaru juga kemarin minggu lalu Kang Deddy mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan saksi dari AIP itu sendiri karena patut juga memberikan keterangan palsu sehingga memberatkan si 6 terpidana ini dihukum betul hidup gitu. Betul. Bagaimana? Ya, melaporkan adalah hak setiap orang ya. Jadi saya nggak menyalahkan Kang Deddy untuk membantu si orang yang merasa dirugikan dan melaporkan ke kepolisian, tetapi yang menjadi dasar di sini adalah lapor itu gampang Pak, bisa jalan atau enggak, itu yang menjadi masalah. Sudah banyak hashtag percuma lapor polisi. Dan kalau menurut saya melaporkan dengan tuduhan, memberikan keterangan atau sumpah palsu pasal 242, itu akan sulit nanti pembuktiannya. Jadi ujung-ujungnya LP tersebut kalau dia jalankan sekalipun bisa mandek Pak di situ. Itu yang saya lihat. Jadi yang harus dilakukan dulu ini adalah bukan memperlebar komplikasi. Seperti yang saya bilang, hak-hak mereka untuk melapor. Tapi seharusnya yang diselesaikan dulu pokok perkaranya. Pokok perkaranya apa? Kematian dari Vina, siapa pelakunya, itu dulu diusut tuntas. Nah, kalau nanti ternyata dalam persidangan kan timbul nih saksi palsu atau apa, nah inilah secondary yang kita wajib usut setelahnya Pak. Jangan sekarang ini aja belum beres, polisi ditimpain lagi problem kedua, ditimpain lagi problem ketiga yang berbeda nih Pak substansinya, sehingga nantinya polisi akan buyar di situ. Itu yang saya lihat. Sekarang aja dia udah gak fokus kok. Gimana mau 2-3 biji di situ. Pak, terakhir mungkin Pak, dari saya pesan dari Pak Vino sebagai praktisi hukum untuk kinerja Polda Jabar seperti apa mungkin? Jadi gini ya, polisi ini adalah institusi yang saya hormati dan saya hargai. Tetapi ya di dalam menjalankan tugas itu selayaknya mereka walaupun mempunyai kewenangan, walaupun mempunyai kebijakan, jangan sampai mereka bertindak yang sewenang-wenang. Apa itu maksudnya bertindak sewenang-wenang? Misalnya seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai KUHP. Sudah diatur untuk acara pidana itu pemanggilan bagaimana, penangkapan bagaimana, penetapan tersangka bagaimana, itu sudah diatur melalui KUHP. Harusnya ini diikuti oleh polisi. Kenapa? Polisi itu harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Bukan malah mereka membuktikan sebaliknya. Oh, gue polisi, gue superpower. Apa mesti panggil H-3? Nggak mau H-3. Hari ini gue panggil, hari ini gue tangkap, terserah gue. Nggak bisa itu. Ya kan? Jadi disinilah kita melihat kalau polisi mulai tidak menghargai hukum, maka nanti masyarakat tidak akan menghargai kepolisian. Ya, jadi saya pengen ini kepolisian Indonesia ini untuk menjadi kuat. Ya, bukan hanya kuat di pansos dan kuat di survei-survei fiktif Pak. Survei fiktifnya bilang dia salah satu institusi yang disegani terbaik. Kalau menurut saya kagak. Di situ sangat diragukan sekali bisa 73% orang puas di situ.
Karena kenapa Pak? Hal yang sepele Pak. Setiap ada berita polisi di medsos, saya tuh iseng-iseng baca Pak komennya. Misalnya ada 1000 komentar atau 100 komentar, itu 90% lebih itu menghujat polisi. Jadi kalau misalnya di media sosial menghujat, kok bagaimana kamu bisa mendapatkan surveinya 73% puas dengan kepolisian? Disinilah saya berpikir bahwa bisa jadi survei tersebut antara fiktif atau nggak kredibel Pak. Ya, jadi kita pengen polisi itu dihormati, bagaimana caranya? Lakukan sesuai undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu menyatakan bahwa polisi itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Lakukan ini Pak. Kalau dia melakukan ini dengan benar, saya yakin masyarakat Indonesia akan respect dan cinta pada Polri. Tetapi kalau mereka bukan melindungi, malah mereka merekayasa di situ, bukan melayani yang ada, mereka malah menyiksa orang di dalam tahanan, bukan mengayomi, malah mereka memeras masyarakat. Siapa yang mau respect Pak? Situ ya. Jadi itu pesan saya pada polisian Pak. Oke, terima kasih Bang.